Hati-hati Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa setiap hari Anda membuang informasi vital tentang kesehatan ginjal Anda ke toilet? Ya, benar. Air kencing atau urin yang Anda buang setiap hari sebenarnya adalah alarm darurat dari tubuh Anda. Namun sayangnya, 8 dari 10 lansia mengabaikan peringatan ini sampai terlambat. Mereka baru menyadari ada masalah serius ketika sudah harus cuci darah seumur hidup. Yang lebih mengejutkan lagi, data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus gagal ginjal stadium akhir pada lansia sebenarnya bisa dicegah jika mereka memperhatikan perubahan kecil pada urin mereka sejak awal. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Kita berbicara tentang organ yang bekerja 24 jam non-stop, menyaring racun dari darah Anda. Ketika ginjal rusak, tidak ada yang bisa menggantikan fungsinya kecuali mesin cuci darah atau transplantasi. Dan tahukah Anda berapa biaya cuci darah per bulan? Minimal 2-4 juta rupiah. Belum lagi penderitaan fisik dan mental yang harus dijalani. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari karena mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah diberikan tubuh Anda sejak lama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga, jangan lupa like dan subscribe channel Sahabat Lansia Sehat agar informasi penting seperti ini terus sampai ke Anda. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel Sahabat Lansia Sehat, saya ucapkan selamat datang. Channel ini khusus hadir untuk memberikan informasi kesehatan yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi para lansia dan keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin berbagi kisah yang sangat menyentuh hati sekaligus membuka mata kita semua. Ini adalah kisah nyata dari salah satu pasien saya, Ibu Astuti, seorang nenek berusia 58 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Ibu Astuti adalah sosok yang sangat aktif. Setiap hari, beliau masih semangat mengurus cucunya dan mengelola warung kecil di depan rumah. Namun, sekitar 6 bulan lalu, beliau mulai mengeluhkan hal yang tampak sepele. Air kencingnya sering berbusa dan warnanya kadang keruh. Awalnya, Ibu Astuti mengira ini hanya karena kurang minum air putih atau kelelahan. Keluarganya pun tidak terlalu memperhatikan, karena menganggap ini hal biasa pada usia lanjut. Namun ketika saya memeriksa sampel urin beliau di laboratorium, hasilnya mengejutkan. Terdapat protein berlebih dan sel darah merah dalam jumlah yang tidak normal. Ternyata, ginjal Ibu Astuti sudah mengalami kerusakan tahap awal. Beruntung, karena terdeteksi dini, kami bisa segera memberikan terapi yang tepat. Kini, 6 bulan kemudian, fungsi ginjal beliau sudah membaik signifikan, dan beliau bisa kembali beraktivitas normal. Bayangkan jika saat itu Ibu Astuti mengabaikan tanda-tanda tersebut. Mari kita pahami terlebih dahulu mengapa urin bisa menjadi indikator kesehatan ginjal yang sangat akurat. Ginjal adalah organ vital yang bekerja seperti filter canggih dalam tubuh kita. Setiap menitnya, ginjal menyaring sekitar 120 ml darah, atau setara dengan 170 liter darah per hari. Proses penyaringan ini terjadi di jutaan unit kecil bernama nefron, yang berfungsi memisahkan zat-zat yang dibutuhkan tubuh dari limbah yang harus dibuang. Ketika ginjal sehat, ia akan menyaring limbah dan kelebihan cairan sambil mempertahankan protein, sel darah, dan nutrisi penting lainnya dalam darah. Namun ketika ginjal mulai rusak, kemampuan filtrasinya menurun. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya tetap dalam darah seperti protein dan sel darah merah bisa bocor ke urin. Sebaliknya, limbah yang seharusnya dibuang malah menumpuk dalam darah. Perubahan komposisi urin inilah yang memberikan petunjuk awal tentang kondisi ginjal. Warna, kejernihan, bau, dan tekstur urin semuanya mencerminkan seberapa baik ginjal bekerja. Yang menarik, perubahan ini seringkali muncul jauh sebelum gejala fisik lain seperti bengkak atau sesak nafas terasa. Inilah mengapa dokter selalu menyarankan pemeriksaan urin rutin, terutama bagi lansia. Secara medis, kondisi ketika ginjal tidak bisa menyaring darah dengan optimal disebut chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis. CKD dibagi menjadi 5 stadium, dari stadium 1, ringan, hingga stadium 5, memerlukan cuci darah atau transplantasi. Yang mengkhawatirkan, stadium awal CKD seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas, sehingga banyak penderita baru menyadari ketika sudah stadium lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, saya ingin tahu,
Dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Informasi ini membantu kami memahami demografi penonton dan menyajikan konten yang lebih relevan. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Dengan berlangganan, Anda akan mendapat notifikasi setiap kali kami upload video bermanfaat tentang kesehatan lansia. Sekarang, mari kita bahas secara detail bagaimana urin dapat menjadi alarm awal gagal ginjal. 1. Perubahan frekuensi buang air kecil. Perubahan pola buang air kecil merupakan salah satu tanda awal yang paling sering diabaikan oleh lansia. Normalnya, seseorang buang air kecil sekitar 4 hingga 8 kali sehari, dengan volume total 1 hingga 2 liter. Namun ketika ginjal mulai bermasalah, pola ini bisa berubah drastis. Frekuensi bisa meningkat hingga lebih dari 10 kali sehari, atau justru menurun drastis menjadi kurang dari 3 kali sehari. Yang perlu diperhatikan khusus adalah nokturia, yaitu kondisi sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Jika Anda terbangun lebih dari 2 kali dalam satu malam untuk ke toilet, ini bisa menjadi tanda peringatan. Pada kondisi normal, produksi urin akan menurun di malam hari berkat hormon antidiuretik. Namun, ketika ginjal rusak, hormon ini tidak bekerja optimal sehingga produksi urin tetap tinggi bahkan saat tidur. Perubahan frekuensi ini terjadi karena ginjal kehilangan kemampuan untuk mengkonsentrasikan urin. Ginjal yang sehat dapat mengatur konsentrasi urin sesuai kebutuhan tubuh. Ketika tubuh butuh menghemat cairan, ginjal akan menghasilkan urin yang lebih pekat. Sebaliknya, ketika cairan berlebih, urin akan lebih encer. Pada ginjal yang rusak, kemampuan regulasi ini terganggu. Selain itu, perubahan frekuensi juga bisa disebabkan oleh penumpukan toksin dalam darah. Ketika ginjal tidak bisa menyaring dengan baik, tubuh akan berusaha mengeluarkan toksin melalui cara lain, termasuk memproduksi urin lebih banyak. Ini adalah mekanisme kompensasi tubuh yang sebenarnya menunjukkan ginjal sedang bekerja keras. Yang membahayakan, banyak lansia menganggap sering buang air kecil sebagai hal normal karena penuaan. Padahal, meski fungsi ginjal memang menurun seiring usia, perubahan drastis dalam pola berkemih tidak boleh diabaikan. Jika Anda mengalami perubahan pola berkemih yang berlangsung lebih dari 2 minggu, segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2. Urin berbusa. Urin berbusa adalah salah satu tanda yang paling mudah diamati, namun sering diabaikan. Urin normal mungkin sedikit berbusa ketika jatuh ke toilet karena tekanan, namun busa akan segera hilang dalam beberapa detik. Namun jika urin Anda berbusa seperti telur kocok atau busa bir yang bertahan lama, ini bisa menandakan masalah serius pada ginjal. Busa yang persisten dalam urin menandakan adanya protein berlebih, terutama albumin, yang bocor dari darah ke urin. Kondisi ini disebut proteinuria atau albuminuria. Albumin adalah protein terbesar dalam darah yang normalnya tidak bisa melewati filter ginjal karena ukurannya. Ketika filter ginjal rusak atau berlubang, albumin bisa lolos dan masuk ke urin, menyebabkan urin menjadi berbusa ketika dikocak atau jatuh dengan tekanan. Tingkat keparahan proteinuria bisa bervariasi. Pada tahap awal, protein yang bocor mungkin hanya sedikit dan busa tidak terlalu kentara. Namun seiring memburuknya kondisi ginjal, protein yang bocor semakin banyak dan busa semakin jelas terlihat. Pada kasus yang parah, urin bisa terlihat seperti susu karena kandungan protein yang sangat tinggi. Proteinuria tidak hanya menandakan kerusakan ginjal, tetapi juga bisa memperburuk kondisi ginjal itu sendiri. Protein yang bocor ke urin akan menyebabkan peradangan di tubulus ginjal yang pada akhirnya mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Ini menciptakan lingkaran setan yang harus segera diputus dengan pengobatan yang tepat. Penting untuk diketahui bahwa proteinuria ringan bisa terjadi sementara karena kondisi seperti demam tinggi, olahraga berlebihan, atau stres. Namun jika urin berbusa terus berlangsung selama lebih dari 1 minggu, tanpa ada faktor pemicu yang jelas, segera lakukan pemeriksaan urin di laboratorium untuk mengukur kadar protein secara akurat. 3. Warna urin gelap atau kemarahan. Perubahan warna urin merupakan indikator visual yang sangat penting untuk kesehatan ginjal. Urin normal berwarna kuning jernih hingga kuning keemasan, tergantung tingkat hidrasi. Namun ketika urin berubah menjadi coklat gelap, merah, atau bahkan hitam, ini bisa menandakan adanya masalah serius pada ginjal atau saluran kemih.
Warna kemerahan dalam urin biasanya menandakan adanya darah atau hematuria. Darah bisa berasal dari berbagai bagian sistem kemih, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, hingga uretra. Ketika darah berasal dari ginjal, biasanya menandakan adanya peradangan glomerulus atau glomerulonefritis, infeksi ginjal, atau bahkan tumor ginjal. Hematuria yang berasal dari ginjal seringkali disertai dengan protein dalam urin dan merupakan tanda kerusakan yang lebih serius. Warna coklat gelap seperti teh atau cola bisa menandakan adanya hemoglobin atau mioglobin dalam urin. Kondisi ini bisa terjadi ketika sel darah merah rusak dalam jumlah besar atau ketika terjadi kerusakan otot yang masif, rhabdomyolysis. Kedua kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal akut karena produk pemecahan protein ini bersifat toksik bagi ginjal. Selain itu, warna gelap juga bisa disebabkan oleh penumpukan bilirubin akibat gangguan hati. Namun, dalam konteks kesehatan ginjal, warna gelap yang paling perlu diwaspadai adalah yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah di dalam ginjal itu sendiri. Kondisi ini seringkali disertai dengan penurunan produksi urin dan pembengkakan tubuh. Yang perlu diingat, beberapa makanan dan obat-obatan juga bisa mengubah warna urin. Bit merah bisa membuat urin kemerahan, vitamin B kompleks bisa membuat urin kuning terang, dan beberapa antibiotik bisa membuat urin berwarna orange. Namun, jika tidak ada konsumsi makanan atau obat yang mencurigakan, perubahan warna urin harus dianggap serius dan segera diperiksakan ke dokter. Dokumentasikan perubahan yang Anda amati, termasuk waktu, frekuensi, dan kondisi lain yang menyertai. Pemantauan volume urin juga bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Jika Anda merasa volume urin menurun drastis atau meningkat tanpa sebab yang jelas, cobalah mengukur volume urin dalam 24 jam. Caranya, tampung semua urin dalam wadah bersih selama 24 jam dan ukur totalnya. Volume normal berkisar 1.000–2.000 ml per 24 jam untuk orang dewasa. 5. Urin normal versus tidak normal. Memahami karakteristik urin normal sangat penting agar Anda bisa mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Urin normal memiliki beberapa ciri khas yang mudah diidentifikasi dengan mata telanjang. Warna normal berkisar dari kuning muda hingga kuning keemasan, tergantung pada tingkat hidrasi tubuh. Ketika Anda banyak minum air, urin akan lebih jernih dan berwarna kuning muda. Sebaliknya, ketika asupan cairan kurang, urin akan lebih pekat dan berwarna kuning tua. Kejernihan urin normal adalah jernih tanpa kekeruhan. Anda harus bisa melihat tembus ke dasar wadah melalui urin. Jika urin keruh atau ada endapan, ini bisa menandakan adanya sel darah putih, bakteri, kristal, atau protein. Bau urin normal adalah bau khas amonia yang ringan, tidak menyengat, dan tidak busuk. Perubahan bau yang drastis bisa menandakan infeksi atau gangguan metabolisme. Dari segi volume, urin normal diproduksi sekitar 1 hingga 2 liter per hari dengan frekuensi 4 hingga 8 kali. Volume ini bisa bervariasi tergantung asupan cairan, cuaca, dan aktivitas fisik. Tekstur urin normal adalah cair, tanpa ada busa yang bertahan lama atau konsistensi yang kental. Suhu urin normal adalah hangat, sesuai suhu tubuh, sekitar 37 derajat Celcius. Parameter laboratorium untuk urin normal juga memiliki rentang tertentu. Protein dalam urin normal kurang dari 150 mg per 24 jam. Sel darah merah normal kurang dari 3 per lapang pandang mikroskop. Sel darah putih normal kurang dari 5 per lapang pandang. Glukosa normal tidak terdeteksi dalam urin. Berat jenis urin normal berkisar 1.003 sampai 1.030, menunjukkan kemampuan ginjal untuk mengonsentrasikan atau mengencerkan urin sesuai kebutuhan tubuh. Yang perlu dipahami adalah bahwa karakteristik urin bisa berubah karena faktor-faktor normal, seperti makanan, obat-obatan, atau kondisi tubuh. Misalnya, konsumsi bit bisa membuat urin kemerahan, vitamin B kompleks bisa membuat urin kuning terang, dan asparagus bisa membuat urin berbau menyengat. Namun, perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut dan berlangsung lebih dari beberapa hari harus diwaspadai sebagai tanda masalah kesehatan. Setelah memahami berbagai tanda bahaya dalam urin, sekarang mari kita bahas langkah-langkah praktis yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Solusi dan saran praktis. 1. Konsumsi air putih yang cukup.
Minum air putih 8-10 gelas per hari, atau sekitar 2-2,5 liter untuk membantu ginjal menyaring racun dengan optimal. Namun, bagi lansia yang sudah memiliki masalah jantung atau ginjal, konsultasikan dulu dengan dokter mengenai jumlah cairan yang aman. 2. Batasi konsumsi garam. Maksimal 1 sendok teh garam per hari, sekitar 5 gram, untuk mengurangi beban kerja ginjal. Hindari makanan olahan, makanan kaleng, dan camilan asin yang tinggi sodium. 3. Kontrol konsumsi protein. Konsumsi protein sebaiknya 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk lansia 60 kg, maksimal 48-60 gram protein per hari. Pilih protein berkualitas tinggi seperti ikan, telur, dan daging tanpa lemak. 4. Jaga kadar gula darah. Diabetes adalah penyebab utama gagal ginjal. Jaga gula darah puasa di bawah 126 mg per desiliter dan HbA1c di bawah 7%. Batasi konsumsi gula tambahan maksimal 4 sendok teh per hari. 5. Rutin olahraga ringan. Lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit sehari, 5 hari seminggu. Olahraga membantu mengontrol tekanan darah dan gula darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit ginjal. 6. Pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan urin dan darah minimal 6 bulan sekali, terutama jika memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, atau riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Urin adalah jendela yang memberikan gambaran jelas tentang kondisi ginjal Anda. Perubahan dalam frekuensi buang air kecil, terutama nokturia, bisa menjadi tanda awal masalah ginjal. Jangan abaikan jika Anda sering terbangun di malam hari untuk ke toilet atau mengalami perubahan pola berkemih yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Demikian pula dengan urin berbusa yang persisten, yang menandakan bocornya protein dari darah ke urin akibat kerusakan filter ginjal. Perubahan warna urin menjadi gelap, kemerahan, atau coklat merupakan alarm darurat yang memerlukan perhatian segera. Warna-warna ini bisa menandakan adanya darah, kerusakan sel darah merah, atau peradangan serius pada ginjal. Jangan pernah menganggap remeh perubahan warna urin, apalagi jika disertai dengan gejala lain seperti nyeri pinggang atau pembengkakan kaki. Kunci utama dalam menjaga kesehatan ginjal adalah deteksi dini melalui pengamatan rutin terhadap urin dan pemeriksaan laboratorium berkala. Dengan gaya hidup sehat, kontrol faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi, serta konsumsi air putih yang cukup, fungsi ginjal dapat dijaga dengan baik hingga usia lanjut. Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan, terutama untuk organ vital seperti ginjal yang tidak bisa regenerasi sempurna jika sudah rusak. Bagaimana dengan ibu dan bapak? Apakah Anda pernah memperhatikan perubahan pada urin Anda? Atau mungkin ada anggota keluarga yang mengalami gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar, karena sharing pengalaman bisa membantu lansia lain yang mungkin mengalami kondisi serupa. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Hindari menahan buang air kecil terlalu lama, karena bisa menyebabkan infeksi saluran kemih yang naik ke ginjal. Kurangi konsumsi obat-obatan bebas seperti obat penghilang nyeri yang diminum rutin tanpa resep dokter karena dapat merusak ginjal secara perlahan. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol karena keduanya dapat memperburuk fungsi ginjal dan meningkatkan resiko penyakit jantung yang berkaitan erat dengan kesehatan ginjal. Informasi ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia, keluarga, dan tetangga Anda. Satu informasi yang tepat bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari ancaman gagal ginjal. Ajak mereka untuk subscribe channel Sahabat Lansia Sehat agar kita semua bisa saling mengingatkan dan mendukung dalam menjaga kesehatan. Bersama-sama, kita ciptakan komunitas lansia yang sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan lansia yang tidak kalah penting. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada terhadap sinyal-sinyal yang diberikan tubuh Anda.